Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Arvita dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lingkungan politik dan hukum. Ya, yang pertama ada pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Berikut ini ada 3 pengertian perjanjian internasional berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Muhtar Kusuma Atmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang kedua, menurut Georg Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Yang ketiga, menurut Michel Valley, perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang melibatkan 2 atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Selanjutnya ada tahapan perjanjian internasional. Berikut ini penjelasan mengenai 3 tahapan perjanjian internasional. Yang pertama, perundingan atau negotiation. Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang kedua, penandatanganan atau signature. Tahapan ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau menlu atau kepala pemerintahan. Yang selanjutnya, pengesahan. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Selanjutnya ada pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Selanjutnya ada kekuatan hukum internasional. Menurut Jennett dan Hensey, dalam berbagai hal mereka mengemukakan 4 sistem hukum yang ada di dalam, yaitu yang pertama, sistem hukum yang lahir di Inggris dan dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris yang bergabung dengan persemakmuran disebut common law. Yang kedua, sistem hukum yang lahir di daratan Eropa yang dianut selain oleh negara-negara Eropa dan juga Indonesia disebut Code atau civil law. Yang ketiga, sistem hukum yang dianut negara-negara sosialis disebut sistem hukum sosialis. Yang keempat, sistem hukum Islam yang didasarkan kepada kitab suci Al-Quran yang dianut oleh negara-negara Islam. Selanjutnya ada perjanjian internasional dan berbagai isu tentang lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention to Transnational Organized Crime atau UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia dalam kerjasama internasional senantiasa mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain yang pertama perdagangan orang dan penyelundupan manusia, yang kedua kejahatan korupsi, yang ketiga kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba, yang keempat kejahatan perikanan, yang kelima kejahatan lintas negara baru atau negara berkembang. Beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang atau new and emerging crimes antara lain yang pertama cybercrime, yang kedua identity related crime, yang ketiga perdagangan gelap, benda cagar budaya, yang keempat kejahatan lingkungan, yang kelima pembajakan di atas laut, dan yang terakhir atau yang keenam perdagangan gelap organ tubuh.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.